Ruang Dewa Bela Diri, Bab 821 sampai dengan 825. Bab 821 Perpisahan. Seperti yang diprediksi Ye Xiwen, perebutan token terakhir praktis merupakan pertarungan hidup mati. Selain token Ye Xiwen sendiri, tidak ada yang keberatan dengan kepemilikan 9 token sebelumnya. Akan tetapi, selain beberapa individu ini, tidak ada orang lain yang memiliki efek jera sekuat itu. Pertarungan untuk mendapatkan token terakhir itu berlangsung kacau balau. Dengan kekuatan-kekuatan besar, keluarga-keluarga kuat dari dunia bela diri sejati, para kultivator jahat, dan banyak sekali ahli yang terlibat dalam pertarungan sengit untuk mendapatkannya. Ye Xiwen hanya menyaksikan dengan dingin pertumpahan darah yang terus berlanjut, mengabaikan kekacauan. Bahkan, pada titik ini, hampir semua orang yang telah mendapatkan token menjaga jarak terlibat sekarang pasti akan memancing amarah massa. Adik muda, ayo kita pergi dulu, usul Huang Wuji. Setelah mereka memiliki token, tujuan perjalanan mereka tentu saja tercapai. Ye Xiwen mengangguk. Mereka yang tersisa saat ini pastilah para ahli yang masih mengincar token terakhir. Dan lagi pula, dia tidak berniat pergi ke benua kuno yang sunyi dengan token itu sekarang. Dia tidak akan pergi sampai semuanya beres. Di alam bela diri sejati, Akademi Bela Diri Sejati memiliki terlalu banyak musuh. Sekarang, keluarga Ye praktis telah mengikatkan seluruh kekayaan mereka pada mesin perang Akademi Bela Diri Sejati. Bagaimana mungkin mereka pergi tanpa membereskan semuanya? Kepergian kelompok Akademi Zhenwu tidak terlalu menarik perhatian. Dengan Ye Xiwen yang memimpin, siapa yang berani menjaga token itu? Perhatian semua orang tertuju pada token terakhir. Saat kelompok itu meninggalkan gua dan hendak kembali ke Akademi Zhenwu, sebuah panggilan tiba-tiba datang dari jauh. Silakan tunggu. Semuanya dari Akademi Zhenwu. Semua orang menoleh dan melihat Li Feng. Ia segera menyusul mereka. Dan dalam beberapa saat, mereka pun menyusul. Aku ingin tahu apakah senior Li punya petunjuk lebih lanjut. Ye Xiwen melangkah maju dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Li Feng hanya tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa. Aku baru saja akan pergi ke tanah kuno yang sunyi. Dan aku khawatir meninggalkan putriku sendirian di sini. Jadi aku datang untuk menjemputnya dan pergi bersamaku." Putrimu. Mata semua orang terbelalak. Mereka semua bisa melihat betapa kuatnya Li Feng. Tetapi mereka tidak tahu siapa yang disebut-sebut sebagai putrinya. Semua orang benar-benar bingung. Anak bodoh. Cepat bangun. Li Feng melambaikan tangannya. Dan cahaya suci melonjak keluar, langsung mengalir ke tubuh Xiaoya. "Apa yang kau lakukan padanya?" Pemimpin puncak itu langsung melotot dingin ke arahnya. Ia berteriak, "Meskipun angin kencang di hadapan kita luar biasa kuatnya, Xiaoya adalah murid terakhirku, yang kuanggap sebagai penerusku. Bagaimana mungkin aku menoleransi siapapun yang menyakitinya?" Mata Ye Xiwen juga menajam hampir seketika, dan dia berkata dengan dingin, "Senior Li, saya harap Anda dapat menjelaskan dengan jelas apa yang Anda lakukan." Pentingnya Xiaoya di hatinya tidak perlu dikatakan lagi. Meskipun mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, kasih sayang mereka tetap tidak berubah. Melihat ekspresi marah di wajah para siswa Akademi Bela Diri Sejati, Li Feng tidak terlalu ambil pusing. Ia hanya tersenyum dan merasa sedikit lega. Sebelum kerumunan dapat melancarkan serangan lain, suara jelas keluar dari mulut Xiaoya. "Ayah!" Xiaoya berlari ke pelukan Li Feng dan mulai terisak pelan. Xiaoya pikir dia tidak akan pernah melihatmu lagi. Kini giliran semua orang di Akademi Zhenwu yang tercengang. Benarkah mereka ayah dan anak? Namun Xiaoya tidak pernah menyinggungnya. Terutama Ye Xiwen, yang telah mengenal Xiaoya sejak kecil. Ia tidak pernah mendengar bahwa Xiaoya memiliki ayah. Lagi pula, jika Xiaoya memiliki ayah, mengapa ia harus berkelana di dunia rahasia itu? Melihat semua orang masih tampak tidak percaya, Li Feng tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan. "Xiaoya memang putriku, tapi ingatannya sudah kusegel sebelumnya. Jadi dia sendiri pun tidak tahu." Semua orang tiba-tiba menyadari mengapa Xiaoya tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Tetapi mereka bahkan lebih bingung. Mengapa dia menyegel ingatan putrinya? Akan tetapi, baik Li Feng maupun Xiaoya nampaknya tidak berminat untuk menjelaskan.
Karena ini adalah masalah keluarga dan tidak pantas untuk mencampuri. Aku tidak ingin Xiaoya memulai jalur kultivasinya sedini ini. Tapi aku tidak menyangka kau akan merusaknya. Li Feng menatap Ye Xiwen. Ye Xiwen tersenyum kecut. Pada akhirnya, ternyata masalahnya ada pada dirinya sendiri. Tak heran ketika pertama kali bertemu Xiaoya. Ia merasa Xiaoya memiliki bakat luar biasa dan merupakan kandidat yang baik untuk seni bela diri. Lagi pula, Xiaoya memang sangat berbakat, tetapi ia sama sekali tidak memiliki keterampilan bela diri. Ye Xiwen hanya bisa tersenyum pahit, sementara sang pemimpin puncak kehilangan kata-kata. Ia telah dengan susah payah membina Yeya, atau lebih tepatnya, Lia, berharap menjadikannya penerusnya. Siapa yang tahu bahwa ia akan dibawa ke benua kuno yang sunyi oleh ayahnya. Dengan kata lain, rencananya untuk menggantikannya telah gagal total. Namun, ia tak bisa berkata apa-apa saat ini. Lagi pula, dibandingkan dengan dirinya, ayah Lia, Li Feng, tak diragukan lagi jauh lebih kuat. Setidaknya ia tak bisa melihat level kultivasi Li Feng. Lagi pula, membawanya ke benua kuno yang sunyi jelas jauh lebih menjanjikan daripada tinggal di dunia bela diri sejati. Baiklah, ini takdir. Li Feng menghela napas, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, Xiaoya sudah bersamamu beberapa hari ini dan sudah banyak merepotkanmu. Terima kasih atas bantuanmu. Xiaoya mengintip dari pelukan Li Feng, menatap Ye Xiwen, lalu menatap pemimpin Asterisk, matanya dipenuhi dengan keengganan. Saudara Ye, guru, meskipun ingatannya kembali, jejak yang ditinggalkan kedua orang ini dalam hidupnya tidak akan pernah bisa dihapus. Kamu harus pergi bersama ayahmu. Siapa tahu, aku mungkin juga akan pergi ke alam kuno yang sunyi suatu hari nanti. Kata kepala suku puncak, dia sedang dalam masa keemasannya. Dan jika dia tidak pergi ke alam kuno yang sunyi, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Pada saat itu, kita, guru dan murid, akan bertemu lagi. Mendengar gurunya berkata demikian, Xiaoya merasa jauh lebih baik dan menatap Ye Xiwen. Lalu berkata, Kakak Ye, ayo kita pergi bersama. Ya. Tidak, aku harus mengurus semuanya di sini sebelum pergi ke alam kuno yang sunyi. Aku tidak tahu berapa tahun lagi. Kau pergi dulu. Dan jika takdir mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya. Ia tahu jika ia pergi bersama Li Feng ke alam kuno yang sunyi, keselamatannya akan sangat terjamin. Namun, jalan seorang seniman bela diri ditakdirkan untuk dijalani sendirian. Jika dia butuh seseorang yang bisa memberinya perlindungan, lalu apa gunanya dia pergi ke benua kuno yang sunyi? Mendengar kata-kata Ye Xiwen, Xiaoya akhirnya tak kuasa menahan air matanya. Air mata kristal itu jatuh ke tanah bagai mutiara yang putus. Baiklah, gadis bodoh, kita pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Anak ini tidak bisa diremehkan. Kita cari saja dia kalau kita mendengar namanya lagi. Li Feng menghibur putrinya, yang satu-satunya perhatian dan kekhawatirannya adalah putrinya. Nando, apa kau benar-benar akan meninggalkan fondasimu dan pergi ke tanah kuno yang sunyi? Sebuah suara dingin dan tua terdengar dari kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat lelaki tua berjubah putih bulan yang baru saja tiba, kini melangkah di atas cahaya. Apa? Beidou, kau ingin bertarung denganku di sini? Li Feng mencibir, melangkah maju, dan diam-diam menyembunyikan Xiaoya di belakangnya. Kau pikir aku takut padamu? Aku hanya tidak menyangka bahkan pahlawan tak tertandingi sepertimu rela meninggalkan fondasimu di sini dan pergi ke benua kuno yang sunyi. Kata lelaki tua itu, Beidou, acuh tak acuh, melirik Xiaoya yang bersembunyi di belakang Li Feng. Kemapanan, fondasi apa? Hahaha, aku tadinya tak bisa melepaskannya. Tapi akhirnya, anak ini tahu semuanya. Li Feng mengalihkan pandangannya ke Ye Xiwen. Tujuan mulia yang selama ini kupelajari hampir sepanjang hidupku. Pada akhirnya, memang seperti ini. Ini semua takdir. Dan takdir memang begitu, tak bisa dilawan. Ye Xiwen agak bingung dengan tatapan itu, apa hubungannya dengan dirinya? Jika kau bersedia meninggalkan rencana besarmu dan membubarkan Southern Dipper, aku tidak akan melanjutkan tindakanmu di masa lalu.
Kata lelaki tua itu. Beidou, sekalipun rencanamu berhasil, ras yang tersisa tidak akan bisa dihidupkan kembali. Ras itu sudah lama hancur. Bagaimana mungkin kalian, sisa-sisa yang sedikit, bisa menghidupkan kembali ras yang tersisa? Warga Akademi Zenwu langsung terkejut mendengar berita yang mampu mengguncang dunia, sisa-sisa klan yang tersisa. Li Feng sebenarnya adalah anggota klan sisa, yang berarti Xiaoya mungkin juga anggota klan sisa. Semua orang langsung terkejut, karena mereka sama sekali tidak menyadarinya sebelumnya. Namun, pemimpin puncak tidak terlalu memikirkannya. Terlepas dari klan Xiaoya, dia tetaplah muridnya, tidak lebih. Hanya Ye Xiwen yang sama sekali tidak peduli. Apapun yang terjadi, posisi Xiaoya di hatinya tidak akan berubah. Ia hanya sedikit mengerti, banyak hal yang sebelumnya sulit dipahami tiba-tiba memiliki penjelasan yang masuk akal. Ini termasuk mengapa pertumbuhan Xiaoya begitu lambat, hanya tumbuh sedikit selama bertahun-tahun. Dan bakatnya yang luar biasa, yang mungkin tak terpisahkan dari fakta bahwa ia adalah anggota klan sisa. Meskipun tidak diketahui klan mana yang ia ikuti, itu sudah cukup untuk menjelaskannya. Hahaha, anak ini benar. Tidak ada yang namanya keadilan atau kejahatan. Ini hanya dua ras yang berebut tempat untuk bertahan hidup. Begitu kau melihatnya, semuanya sama saja. Kata Li Feng, aku sendiri yang telah membubarkan Southern Dipper. Aku juga akan membawa sisa-sisa ras itu ke benua belantara kuno. Kau bisa tenang sekarang. Bagus sekali. Kata lelaki tua itu, Beidou. Namun, aku ingin token yang kau miliki. Karena satu token saja tidak cukup untuk membawa semua anggota bersama kita. Kata Li Feng, oke, tidak masalah. Patua Beidou langsung setuju. Tanpa ragu sedikit pun. Beidou, Nando, Ye Xiwen tiba-tiba teringat dua organisasi besar di bawah langit berbintang. Dan dia sendiri merupakan sebuah organisasi dalam biduk. Jadi, kedua orang di hadapan kita ini pastilah penguasa bintang biduk besar dan penguasa bintang biduk selatan. Benar. Melihat ekspresi Ye Xiwen yang agak tercerahkan, lelaki tua Beidou akhirnya angkat bicara. Apakah kau mengerti sekarang? Menurutmu, orang baik macam apa dia? Bab 822 sebelum pergi. Ye Xiwen tentu saja tidak menganggap Li Feng sebagai orang hebat. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Li Feng adalah pemimpin Southern Dipper Star Lord, dia masih sangat terkejut. Dia agak mati rasa terhadap kenyataan bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah penguasa bintang biduk. Meskipun bergabung dengan Beidou, ia memperlakukan Beidou sebagai organisasi yang acuh tak acuh dan setengah hati, serta tidak terlalu mempedulikannya. Beidou sangat lunak dalam mengelola anggotanya. Dan selain Nando yang merupakan musuh bebuyutan, tidak ada anggota lain. Awalnya aku berniat mempersiapkanmu untuk menjadi penguasa bintang Beidou berikutnya. Tapi aku tak pernah menyangka kau akan menuju benua kuno yang sunyi. Sayang sekali, desah penguasa bintang Beidou. Terima kasih sudah menjagaku beberapa hari ini, senior. Kata Ye Xiwen sambil menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Meskipun ia tidak banyak berinteraksi dengan Beidou selama ini, bergabung dengan Beidou dan menjadi penguasa bintang merupakan anugerah yang luar biasa baginya. Bukan apa-apa, kau bisa tumbuh seperti sekarang ini berkat kerja kerasmu sendiri. Beidou Xingjun mendesah. Baiklah, orang tua, berhentilah bicara dan berikan aku tokennya. Kata Li Feng, tampak agak tidak sabar. Ribuan tahun telah berlalu, dan kau masih sama. Beidou Xingjun menggelengkan kepala dan terkekeh. Yang paling memahami satu sama lain adalah rival mereka selama bertahun-tahun. Namun kemudian dia melambaikan tangannya, dan token itu jatuh ke tangan Li Feng. Setelah memastikan kebenarannya, Li Feng berkata, kalau begitu kita sampai jumpa lagi, semuanya. Kakak Ye, kau harus datang menemuiku. Kata Xiaoya tiba-tiba, ya, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Ye Xiwen mengangguk sambil tersenyum. Ia juga merasa tidak enak, tetapi membayangkan bertemu lagi di kota kuno yang sunyi membuatnya merasa jauh lebih baik. Begitu Ye Xiwen selesai berbicara, Li Feng dan Xiaoya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di cakrawala. Karena dia sudah pergi, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kata Dewa Bintang Biduk.
Aku ingin tahu apakah kau perlu pergi ke benua kuno yang sunyi bersamaku, senior. Tanya Ye Siwen. Satu token bisa memuat 10 orang. Jadi ada lebih dari cukup ruang untuknya. Tidak. Aku sudah terlalu tua. Aku hanya ingin tinggal di kampung halamanku dan kembali ke asalku. Aku tidak ingin pergi kemanapun. Beidou Xingjun mendesah. Dibandingkan dengan Li Feng yang ambisius dan penuh ambisi, ia memang sudah tidak punya ambisi sebesar itu lagi. Dan ia tidak pernah berpikir untuk pergi ke benua kuno yang sunyi untuk menunjukkan kehebatannya. Kalau begitu, junior ini punya permintaan. Ye Siwen menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Dia membungkuk. Bicaralah. Beidou Xingjun tersenyum dengan mata menyipit. Jika itu orang lain, dia pasti sudah berbalik dan pergi. Dia, Beidou Xingjun yang bermartabat, bahkan tidak terlalu peduli dengan pemimpin penguasa lokal. Apakah dia seseorang yang bisa diundang sembarangan? Namun, Ye Siwen berbeda. Ia sangat mengagumi Ye Siwen. Dan Ye Siwen juga merupakan penguasa bintang di rasi bintang Beidou mereka. Status dan kekuatannya tentu saja berbeda. Saya harap, ketika saatnya tiba, senior, Anda bisa mengurus Akademi Zhenwu. Kata Ye Siwen. Bagaimanapun, Akademi Zhenwu adalah tempat yang paling ia khawatirkan. Namun, jika Beidou Xingjun bisa mengurusnya, itu akan mengurangi banyak masalah. Ketika para siswa Akademi Zhenwu mendengar bahwa Ye Siwen masih memikirkan mereka saat ini, mereka tak dapat menahan perasaan hangat yang mengalir di hati mereka. Bagaimanapun, ia adalah murid yang telah mereka latih. Hahaha, kau benar-benar menggunakan orang tua ini sebagai antek. Baiklah, pokoknya aku sudah tua dan tidak punya pekerjaan. Selama aku bisa mengurus semuanya, aku pasti akan pergi, kata penguasa bintang biduk, tanpa campur tangan biduk selatan. Musuh bebuyutannya. Ia benar-benar tidak bisa menemukan target untuk sementara waktu dan punya waktu luang. Terima kasih, senior. Ye Siwen dan yang lainnya dari Akademi Zhenwu segera membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Beidou Xingjun tidak berlama-lama dan segera pergi. Sementara orang-orang Akademi Zhenwu juga segera kembali ke Akademi Zhenwu. Tak lama setelah mereka kembali ke Akademi Bela Diri Sejati, seluruh dunia bela diri sejati menjadi heboh. Kabar kepergian mereka ke benua kuno yang sunyi telah berubah dari sekadar legenda menjadi kenyataan. Meskipun hanya ada 10 token setiap 100 tahun, setiap token memiliki 10 slot. Dengan kata lain, setiap 100 tahun, 100 orang akan memiliki kesempatan untuk keluar. Berita ini langsung menarik banyak perhatian. Faktanya, di bawah langit berbintang, hanya ada beberapa ribu ahli alam transenden, termasuk mereka yang sedang menyendiri atau tertidur. Bahkan jika semua orang keluar, itu hanya akan menjadi 10 gelombang, yang berarti hanya 1000 tahun. Mereka telah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa gunanya 1000 tahun? Ada banyak kesempatan. Berita itu menggemparkan banyak orang. Tak lama kemudian, keberadaan token ke-10 pun terungkap. Token itu akhirnya jatuh ke tangan seorang leluhur kultivator nakal, yang juga berada di puncak alam transenden tingkat pertama. Namun, setelah mendapatkan token ke-10, ia segera menghilang dan tak pernah muncul lagi. Semua orang tahu bahwa ia telah bersembunyi. Ia tidak memiliki kekuatan sekuat 9 pemegang token sebelumnya. Terlebih lagi, bahkan Ye Siwen pun didukung oleh Akademi Zhenwu. Sebagai seorang petani nakal yang tidak punya apa-apa, tentu saja dia tidak berani muncul lagi. Anda harus memahami bahwa banyak kekuatan dominan bahkan tidak memiliki token. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersembunyi saat ini? 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Semua pemilik 10 token telah melangkah ke platform teleportasi. Kecuali Ye Siwen. Semua orang telah melangkah ke platform teleportasi dan menuju ke benua kuno yang sunyi. Minat masyarakat terhadap alam bela diri sejati telah menurun drastis. Sekarang mereka tahu bahwa alam bela diri sejati hanya dibuka sekali setiap 100 tahun, sehingga tidak akan ada peluang dalam beberapa dekade mendatang. Para penguasa dari luar wilayah itu juga mulai secara bertahap mundur dari alam bela diri sejati satu demi satu. Ketika abad berikutnya tiba, mereka bisa langsung pergi ke pegunungan Daokong. Tidak perlu repot-repot mendatangkan banyak ahli ke alam bela diri sejati.
Dengan begitu banyak ahli di luar sana, benteng mereka berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika semua orang tetap tinggal di alam bela diri sejati sebelumnya, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi ketika satu demi satu kekuatan dominan mundur, mereka mulai merasa cemas. Satu persatu, mereka semua mulai mundur ke benteng mereka masing-masing, yang merupakan rumah sejati mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk menguasai kedua kerajaan tersebut. Saat penguasa terakhir dari luar wilayah itu mengundurkan diri, sebelum banyak keluarga kuat di dunia bela diri sejati sempat merayakannya, Akademi Bela Diri Sejati mengambil tindakan baru, dengan mengirimkan pasukan besar untuk menaklukkan Gua Awan Api Southern Wilderness bertahan kurang dari sebulan sebelum akhirnya musnah total. Ye Xiwen, yang menghunus pedang batu bela diri sejati, seorang diri membunuh 13 ahli alam transenden dan akhirnya membunuh Master Gua Awan Api. Gua Awan Api, yang telah mendominasi Southern Wilderness seumur hidup, musnah total, dan sisanya menyerah. Para murid digabung ke dalam Aula Awan Api, yang dipimpin oleh dua ahli alam transenden yang tersisa dari Gua Awan Api. Didorong oleh kemenangan besar mereka, pasukan seperti 100 gua barbar di Tanah Barbar Selatan menyerah tanpa perlawanan. Setelah menenangkan Tanah Barbar Selatan, pasukan alam bela diri sejati mulai menaklukkan para ahli di 5 domain dan 4 desolasi lainnya. Menghunus pedang batu bela diri sejati, Ye Xiwen praktis merupakan dewa kematian yang tak terkalahkan. Di alam bela diri sejati, tak ada yang bisa menandinginya. Setelah 30 tahun, alam bela diri sejati ditaklukkan satu persatu, dan Akademi Bela Diri Sejati kembali menjadi penguasa alam bela diri sejati. Bersama para ahli alam transenden dari berbagai sekte yang menyerah, jumlah ahli alam transenden yang dimilikinya melebihi 70. Meskipun komposisi para ahli ini beragam dan tidak dapat dikatakan bahwa semuanya sepenuhnya setia kepada Akademi Bela Diri Sejati, ini adalah awal yang baik. Selama Akademi Bela Diri Sejati mempertahankan kekuatannya, tak seorang pun akan mau meninggalkan Akademi Bela Diri Sejati. Seiring tumbuhnya generasi berikutnya, Akademi Zhenwu pasti akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, dengan Ye Xiwen, dewa yang tak tertandingi dan ganas, tak terkalahkan di bawah langit berbintang, siapa yang berani mempunyai pikiran lain? Dalam waktu singkat, Akademi Zhenwu menjadi terkenal di seluruh dunia, menjadi kekuatan dominan di bawah langit berbintang. Dengan fondasi yang diletakkan oleh Akademi Zhenwu selama bertahun-tahun, akhirnya Akademi Zhenwu mulai beraksi. Dan dari segi kekuatan, Akademi Zhenwu tidak kalah dari kekuatan dominan lainnya. Ye Xiwen menjadi legenda di seluruh Akademi Zhenwu. Di dalam Akademi Bela Diri Sejati, di puncak Ye, keluarga Ye tinggal. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Ye Xiwen membawa keluarga Ye dari Sekte Satu Yuan. Berkat Ye Xiwen, keluarga Ye menjadi keluarga legendaris di Akademi Bela Diri Sejati, dan kemakmuran mereka semakin kuat. Dalam pandangan Ye Xiwen, keluarganya lebih aman di Akademi Zhenwu, dan potensi mereka untuk berkembang juga lebih besar. Dengan fondasi yang telah ia letakkan dan kekayaan yang ia tinggalkan, bukan halangan bagi keluarga Ye untuk tumbuh menjadi keluarga besar di Akademi Zhenwu. Baru setelah itu ia bisa pergi dengan tenang. Kini, Akademi Bela Diri Sejati telah kembali menjadi hegemon regional, dan kecuali jika bertemu dengan sesuatu seperti binatang bintang lagi, kemungkinannya untuk merosot lagi sangat kecil. Di atas pohon tinggi di tengah rumpun pohon di puncak Yefeng, seorang pemuda berjubah biru berbaring telentang di dahan pohon. Angin sepoi-sepoi bertiup di sekelilingnya, mengacak-acak rambut hitam putihnya. Itu adalah Ye Xiwen. Selama puluhan tahun pertempuran ini, ia bertarung dengan pedang batu Zhenwu. Ia sudah sangat kuat, dan dengan pedang batu Zhenwu, ia secara alami tak terkalahkan. Namun, pedang batu bela diri sejati memang pedang iblis. Dalam beberapa dekade terakhir, pedang itu telah menghabiskan lebih dari 3000 tahun masa hidupnya. Tak heran jika penguasa tertinggi istana mundur setelah menggunakannya sekali saja. Pedang itu menghabiskan ribuan tahun sekaligus. Bahkan jika ia masih dalam masa keemasannya, ia akan tiba-tiba memasuki usia tua. Belum lagi energi vitalnya yang terkuras.
Dia tidak peduli kehilangan 3.000 tahun umurnya. Binatang bintang sudah memiliki umur yang sangat panjang. Kehilangan 3.000 tahun tidak akan merusak tubuhnya secara serius. Masalah utamanya adalah terkurasnya energi vitalnya. Tepat setelah pertempuran, dia tampak seperti orang tua yang berada di ambang kematian. Orang tua saya hampir ketakutan setengah mati. Untungnya, saya bisa pulih perlahan-lahan akhir-akhir ini. Akademi Zenwu mengirimi saya berbagai macam obat untuk memulihkan darah dan ki saya. Separuh rambut saya ini adalah efek sampingnya. Bab 823 Jenius menakjubkan dari berbagai dunia. Ini hanya karena avatar binatang bintang itu sendiri memiliki darah dan energi puluhan kali lebih kuat daripada para ahli biasa. Jika itu manusia biasa, pertempuran puluhan tahun pasti sudah menguras darah dan energinya, membuatnya tak punya tempat untuk dikubur. Selama 30 tahun, Ye Xiwen secara bertahap menyelesaikan semua masalah yang perlu ditangani. 10 tahun yang lalu, serigala kecil berhasil memasuki alam transenden. Ketika ia memasuki alam transenden, ia menarik perhatian penduduk Pulau 10.000 Iblis, yang kemudian membawanya pergi. Konon, Pulau 10.000 Iblis akan kembali langsung ke benua kuno yang sunyi. Tampaknya setelah lebih dari 100 tahun pemulihan, kekuatan Pulau 10.000 Iblis telah pulih hingga batas tertentu, dan ia tidak lagi ingin tinggal di bawah langit berbintang ini. Namun, Ye Xiwen tidak terlalu peduli. Pokoknya, begitu mereka sampai di benua kuno yang sunyi, cepat atau lambat mereka pasti akan bertemu lagi. Di atas puncak Ye Feng, lampu-lampunya terang benderang, dan cahaya bulan menembus dedaunan, memecah menjadi pola-pola berbintik yang jatuh pada Ye Xiwen, membuat rambut putihnya berkilau bagai perak di bawah sinar bulan. Waktunya pergi, kata Ye Xiwen, benua kuno yang sunyi, dan alam Phoenix kuno. Ye Xiwen masih ingat adegan ketika Hua Menghan dibawa pergi. Ia terbanting ke tanah seperti serangga. Bahkan sekarang, Ye Xiwen masih belum memiliki peluang untuk menang melawan Feng Ling. Di benua kuno, ada banyak makhluk raksasa. Masing-masing membentuk wilayahnya sendiri dan menciptakan dunia independen yang terkenal. Seperti alam iblis, alam monster, alam Phoenix kuno, Pulau Naga, dan seterusnya. Alam Phoenix kuno adalah raksasa yang terkenal di benua kuno yang sunyi. Dan itu adalah eksistensi yang tak terbayangkan oleh Ye Xiwen saat ini. Malam ini adalah jamuan perpisahan baginya. Awalnya ia berencana berangkat besok pagi. Tetapi ia memutuskan untuk pergi sekarang di menit-menit terakhir. Ia benar-benar tak sanggup membayangkan perpisahan yang menentukan hidup atau mati. Meskipun sekarang perpisahan itu bukan lagi perpisahan yang menentukan hidup atau mati. Namun begitu Anda pergi ke benua kuno yang terpencil itu, Anda tidak tahu apakah Anda akan memiliki kesempatan untuk kembali. Dan bahkan jika Anda kembali, Anda tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Begitu kita meninggalkannya, bisa jadi itu adalah perpisahan antara hidup dan mati. Ye Xiwen mendesah, dan sepasang sayap besar di belakangnya terbentang, terbang menuju malam yang diterangi cahaya bulan dan menghilang di cakrawala. Dalam kehampaan yang luas dan tak terbatas, sebuah kota muncul di hadapan Ye Xiwen. Setahun telah berlalu sejak ia memasuki platform teleportasi itu, dan ia telah terbang selama setahun penuh. Dia tidak menyangka, dia pikir dia akan diteleportasi langsung ke benua kuno yang sunyi. Tetapi kenyataannya, dia diteleportasi langsung ke ruang hampa. Ini adalah jalan kuno yang telah lama ditinggalkan. Tak heran disebut lorong. Konon, ada banyak lorong seperti itu, dan masing-masing sebenarnya terbentuk dari akar pohon dunia. Akar-akar ini mengarah ke dunia yang berbeda. Tempat itu hampir kosong, seperti gurun tandus. Ye Xiwen butuh setahun penuh untuk akhirnya melihat sebuah kota melayang di kehampaan. Mungkin kota itu berfungsi sebagai titik transit ketika jalan masih bisa dilalui, tetapi sekarang menjadi gurun tandus. Di atas tembok kota, samar-samar masih terlihat pemandangan dari masa lalu yang jauh, tempat orang-orang pernah tinggal. Ada penginapan, toko, tempat tinggal, dan sebagainya. Tetapi tidak ada yang tahu bagaimana semuanya itu kemudian pergi. Sebenarnya ada banyak kota seperti ini di sepanjang berbagai jalur. Ini seharusnya hanya dianggap sebagai jalan utama, kata Yemo. Ini masih bagus.
Jika ini jalur antara alam iblis dan benua kuno yang sunyi, sebagian besar akan berada di tengah perang dan kekacauan. Meskipun tempat ini agak terpencil, ini bisa menyelamatkan kita dari banyak masalah. Ya, Ye Xiwen mengangguk. Namun, ia juga merasa agak frustrasi, karena ternyata ini lebih merepotkan daripada yang dibayangkannya. Butuh waktu setahun penuh baginya untuk akhirnya melihat sebuah kota, yang menunjukkan bahwa jalan ini sangat panjang. Awalnya, tidak semua orang bisa pergi ke benua kuno yang sunyi. Hanya para elit dari 100 tahun terakhir yang bisa pergi. Bahkan, jalan kuno ini juga merupakan bagian dari pelatihan. Hanya saja, tak seorang pun pernah melewatinya begitu lama. Mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu tahun, sehingga jalan ini benar-benar terbengkalai. Sejak pertama kali ia menemukan kota terpencil ini, Ye Xiwen secara bertahap menemukan kota yang bobrok atau terpencil setiap 10 atau 20 hari. Tanpa terkecuali, semuanya kosong dan sangat terpencil. Dan begitulah seterusnya. Setahun penuh berlalu, hingga Ye Xiwen akhirnya samar-samar melihat sebuah gerbang besar muncul di hadapannya. Alih-alih gerbang kota, kota ini lebih mirip kota raksasa. Kota ini luar biasa makmur. Dan sekilas, populasinya sudah melebihi 10 juta jiwa. Dimanapun ia berada, ia bisa dianggap sebagai kota raksasa. Di depan gerbang kota, Ye Xiwen samar-samar terlihat, dan sekelompok puluhan orang diam-diam menunggu di depan gerbang. Ye Xiwen, begitu kau melewati gerbang kota ini, kau akan berada di benua kuno yang sunyi. Saat itu, kau akan benar-benar memasuki benua kuno yang sunyi, negeri yang penuh dengan orang-orang kuat. Ye Mo menjelaskan, lihat puluhan orang itu, mereka semua jenius luar biasa dari berbagai dunia. Sama sepertimu, satu gerbang kota saja seringkali menerima jenius dari puluhan dunia. Mereka semua datang ke sini, menunggu gerbangnya terbuka. Jika mereka cukup luar biasa, mereka bahkan mungkin menarik perhatian dan dukungan sekte-sekte di benua kuno yang sunyi, dan langsung direkrut ke dalam sekte mereka. Puluhan dunia, Ye Xiwen akhirnya mengerti betapa kuatnya orang-orang di benua kuno yang sunyi. Menutup satu gerbang ini saja bisa mendatangkan para jenius dari puluhan dunia. Gerbang-gerbang ini, ditambah para jenius asli benua kuno yang sunyi, berarti jumlah jenius di benua kuno yang sunyi sama banyaknya dengan pasir di Sungai Gangga. Kenapa aku merasa jauh lebih rileks setelah datang ke sini? Tekanan dari tingkat kultivasiku sebelumnya tiba-tiba berkurang jauh. Tanya Ye Xiwen, agak bingung. Pertanyaan bagus. Kuncinya ada di sini. Di benua kuno yang terpencil, penekanan level kultivasi sangat lemah, bahkan 10 kali lebih lunak daripada di dunia bela diri sejati aslimu. Karena itu, bagi para jenius dari dunia aslimu, berkultivasi di benua kuno yang terpencil semudah makan dan minum. Inilah mengapa para jenius dari berbagai dunia ini sering menyebabkan persaingan sengit di antara sekte-sekte lokal di benua kuno yang terpencil. Ye Mo menjelaskan, alasan mengapa para jenius dan individu kuat di benua kuno yang terpencil begitu banyak, seperti ikan mas yang menyeberangi sungai, dan mengapa alam lain seperti alam iblis, alam monster, dan alam Phoenix kuno, sekuat apapun, tidak dapat menekan benua kuno yang terpencil. Justru karena ini, Ye Xiwen mengangguk, langsung memahami prinsipnya. Rasanya seperti jika seseorang yang telah hidup di bawah gravitasi 10 kali lipat selama bertahun-tahun tiba-tiba datang ke bumi. Ia bisa langsung menjadi manusia super. Dia sama sekali tidak menyangka kalau lingkungan di benua kuno yang terpencil itu akan begitu santai. Meskipun dunia lain tidak membatasi penglihatan hingga tingkat pertama alam transenden seperti dunia bela diri sejati Anda, kultivasi di sana masih jauh lebih kompleks daripada di benua kuno yang terpencil. Terlebih lagi, dunia mereka tidak pernah terpisah dari benua kuno yang terpencil. Oleh karena itu, mereka sering mengirim murid-murid terbaik mereka ke benua kuno yang terpencil setelah mencapai alam transenden setengah langkah atau bahkan alam transenden. Mereka tidak keberatan jika murid-murid mereka bergabung dengan sekte lain di benua kuno yang terpencil, karena keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda. Kata Ye Mo. Jika seorang murid dapat bergabung dengan sekte yang kuat di benua kuno yang terpencil dan menjadi anggota tingkat tinggi,
mereka juga dapat memperoleh manfaat dari dukungan sekte asal mereka. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Ye Xiwen mengerti maksud Ye Mo. Singkatnya, ini adalah tanah suci para jenius, tempat yang dipenuhi oleh banyak ahli dan tokoh berpengaruh. Ye Xiwen tidak menganggap benua belantara kuno sebagai sesuatu yang istimewa. Tetapi sekarang setelah dia melihatnya, dia tahu benua itu sesuai dengan reputasinya. Sebagian besar tim yang Ye Xiwen lihat adalah para ahli di tingkat pertama alam transenden. Tingkat kultivasi Ye Xiwen akan menjadikannya seorang ahli top di langit berbintang asli. Tak terkalahkan, tanpa saingan kecuali beberapa ahli seperti Li Feng. Namun, kini di antara kelompok orang ini, ia menjadi biasa-biasa saja, bahkan biasa saja. Bahkan ada beberapa orang yang berada di puncak alam transenden tingkat pertama, yang masing-masing adalah seorang jenius yang dulunya sangat kuat. Mudah dibayangkan jika seseorang dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu di dunia asal, maka setelah tiba di benua kuno yang sunyi, kultivasi akan semudah makan dan minum, setidaknya ketika seseorang mencapai alam transenden. Cobaan dan kesengsaraan masa lalu akan menjadi fondasi terbaik untuk kultivasi lebih lanjut. Tentu saja, ini hanya mengacu pada tingkat kultivasi. Dalam hal kekuatan tempur, Ye Xiwen yakin ia dapat menggunakan klon binatang bintang untuk menghancurkan mereka. Melihat Ye Xiwen mendekat, puluhan orang itu hanya mengangkat kelopak mata mereka sedikit sebelum terdiam. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi, sosok yang memukau di dunia mereka masing-masing. Meskipun kultivasi Ye Xiwen lumayan, itu hanya cukup untuk menarik perhatian mereka. Konon, di tahun-tahun sebelumnya bahkan ada yang mencapai tingkat kedua atau ketiga alam transenden. Tetapi orang ini baru mencapai puncak tingkat pertama alam transenden, yang setara dengan orang-orang lainnya. Apa yang bisa dilihat di sana? Kakak, kamu juga baru datang, kan? Sebuah suara renyah terdengar dari kejauhan. Ye Xiwen menoleh dan melihat seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Ia mengenakan gaun biru muda. Kulitnya seputih salju, dan wajahnya mungil dan halus. Meskipun kecantikannya tak bisa digambarkan luar biasa, ia tetaplah sangat cantik. Sayangnya, bagi para seniman bela diri, kecantikan bukanlah hal yang penting. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, telah mencapai tahap akhir alam transenden setengah langkah. Dengan fondasi yang kokoh, ia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam transenden. Di antara orang-orang yang dikenalnya, mungkin hanya Mu Shengji yang bisa menandinginya. Bab 824 keluar. Huang Wuji telah memasuki alam transenden, jadi tentu saja dia tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, level Mu Shengji hanya sebanding dengan Huang Wuji sebelum ia memasuki alam transenden. Ia sungguh luar biasa di Akademi Bela Diri Sejati. Kini setelah ia bertemu dengan seorang murid yang begitu kebetulan, bisa dibayangkan betapa terkejutnya Ye Xiwen. Dan cukup jelas bahwa di antara orang-orang ini, wanita ini hanya berada di posisi paling bawah. Ya, Ye Xiwen mengangguk. Hehe, aku juga baru sampai. Wanita itu tersenyum cerah. Namaku Shen Yanmei. Panggil saja Yanmei. Aku murid Sekte Changlan dari alam Changlan. Wanita itu jelas orang yang sangat ramah. Dia baru saja bertemu dengannya dan sudah mengungkapkan semua kekayaan keluarganya seakan-akan itu adalah hartanya yang paling berharga. Ye Xiwen. Dari alam bela diri sejati. Akademi Bela Diri Sejati. Melihat lawan bicaranya terus terang, Ye Xiwen berhenti bersikap malu-malu. Alam bela diri sejati. Shen Yanmei mengerutkan keningnya yang manis. Jelas bertanya-tanya dunia mana alam bela diri sejati itu. Karena mereka berbeda dari Ye Xiwen. Alam bela diri sejati dan dunia-dunia lain di bawah langit berbintang itu telah terputus dari benua kuno yang terpencil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga mereka sama sekali tidak tahu apapun tentang benua kuno yang terpencil maupun dunia-dunia lain. Namun, hubungan mereka dengan benua kuno yang terpencil tidaklah lemah. Dan mereka hanya tahu sedikit tentang dunia-dunia tersebut. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar nama alam bela diri sejati yang asing itu, mereka semua merasa agak bimbang. Dunia ini kecil. Wajar saja kalau kau tidak tahu, kata Ye Xiwen sambil tersenyum. Ia tahu Shen Yanmei agak naif dan tidak punya rencana licik.
Jadi Ye Xiwen bersedia berkomunikasi lebih banyak dengannya. Baiklah, Shen Yanmei cemberut dan berkata, bolehkah aku bertanya sekte mana yang ingin kau ikuti? Saat ini, aku mendengar bahwa Istana Wushuang dan Istana Qifeng sedang merekrut orang. Kata Shen Yanmei, ada banyak sekte di daerah ini. Tetapi jumlah biksunya jauh lebih banyak daripada bubur. Jadi mereka hanya bisa mengirim 2 sekte untuk merekrut orang sesekali. Bakat seperti apa yang bisa mereka rekrut tergantung keberuntungan. Tentu saja, berbagai sekte bahkan mengirim orang kembali ke dunia lain untuk mengamati para jenius tersebut. Jika mereka ketahuan, mereka mungkin akan langsung dibawa pergi. Jika alam bela diri sejati tidak terisolasi dari dunia luar selama ini, mungkin saja tempat ini telah diketahui oleh sekte tertentu dan langsung diambil alih. Tentu saja, sekte-sekte yang memiliki kemampuan untuk kembali biasanya adalah keluarga-keluarga yang kuat dan berpengaruh di dunia bela diri sejati. Sekte-sekte kecil biasa tidak memiliki kemampuan ini. Tidak, aku tidak berencana bergabung dengan sekte. Aku ingin menjelajah sendiri sebentar sebelum mengambil keputusan. Kata Ye Xiwen, tentu saja. Ini hanya alasan. Alasan sebenarnya adalah ia berencana pergi langsung ke Qishan untuk mencari tahu latar belakangnya. Meskipun dia tidak tahu persis di mana Qishan saat ini, dia pasti akan pergi ke sana begitu dia memasuki benua belantara kuno. Kau tidak berencana bergabung dengan sekte. Yah, Istana Wushuang dan Istana Qifeng memang bagus. Tapi kurasa kau sudah mencapai alam transenden. Mungkin kau bisa pergi ke sekte yang lebih baik, kata Shen Yanmei. Menurutnya, keputusan Ye Xiwen untuk tidak bergabung dengan kedua sekte ini berarti ia telah memilih sekte lain. Hal ini bukannya tidak bisa diterima, malah, hal itu cukup umum. Setiap orang punya sekte masing-masing yang ingin mereka ikuti. Sekte-sekte ini sangat menyadari kepentingan mereka sendiri dan tidak berani ikut campur. Insiden serupa pernah terjadi sebelumnya, di mana sebuah sekte mencoba menahan seorang jenius super, yang membuat sang jenius marah. Pada akhirnya, pengejaran sang jenius gagal, dan 1000 tahun kemudian, sang jenius, setelah mencapai alam tertinggi, kembali dan membantai sekte tersebut. Sejak saat itu, tidak ada satu sekte pun yang berani menghentikan seorang jenius, karena jika mereka tidak membunuh ular itu, maka bisa mendatangkan bencana yang mengerikan. Kapan gerbang ini akan dibuka kembali? Tanya Ye Xiwen. Mungkin baru akan dibuka ketika orang-orang dari Istana Wushuang dan Istana Qifeng tiba. Kata Shen Yanmei sambil tersenyum menawan. Mereka bahkan bilang ingin meredam semangat kita dengan ini. Ye Xiwen tersenyum mendengarnya. Ia sudah terbiasa dengan metode semacam itu. Ia tidak perlu menggunakannya untuk menghadapi orang biasa karena mereka terlahir dengan rasa takut terhadap sekte-sekte kuat. Namun, hal ini tidak berlaku bagi para jenius yang sangat kuat itu. Meskipun mereka tidak sehebat Ye Xiwen di sekte-sekte asal mereka, mereka selalu menjadi yang terbaik di antara generasi muda, memandang rendah dunia, dan jarang bertemu dengan saingan di antara rekan-rekan mereka. Orang-orang seperti itu adalah yang paling arogan dan perlu diberi pelajaran untuk menunjukkan di mana mereka berada dan bahwa mereka tidak lagi berada di dunia kecil asal mereka. Begitu Shen Yanmei selesai berbicara, sekelompok lebih dari 20 orang terbang dari langit. Mereka dibagi menjadi 2 tim. Satu tim terdiri dari murid-murid Istana Wushuang yang mengenakan jubah kuning aprikot. Sementara tim lainnya terdiri dari murid-murid Istana Qifeng yang mengenakan jubah merah tua. Kedua belah pihak turun, masing-masing dipimpin oleh sesepuh yang tak terduga. Kini, banyak orang jenius yang tadinya acuh tak acuh terhadap segala hal, matanya terbuka lebar. Karena kebanyakan dari mereka kemungkinan besar akan bergabung dengan salah satu dari 2 sekte ini. Meskipun ada banyak orang jenius di antara mereka, hampir tidak ada yang benar-benar cukup kuat untuk mengabaikan kedua sekte ini. Kalian semua adalah elit dari dunia masing-masing. Saya yakin para tetua telah memberi kalian instruksi dan nasihat sebelum kalian keluar, jadi saya tidak akan bicara lagi. Bagi yang ingin bergabung dengan kedua sekte kami, silakan mendaftar sekarang. Pada saat ini, tetua Istana Wushuang berbicara. Ia adalah seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda, tetapi matanya berkilau tajam.
dan darah serta energinya bahkan lebih kuat daripada anak muda. Kultivasinya begitu kuat hingga tak terbayangkan. Para ahli dari Istana Wushuang dan Istana Qifeng berdiri dalam dua kelompok terpisah. Sementara banyak jenius pergi mendaftar sesuai pilihan mereka sebelumnya. Pada saat ini, Shen Yanmei juga meninggalkan Ye Xiwen dan menuju ke arah Istana Wushuang. Ye Xiwen melirik Istana Wushuang dan Istana Qifeng. Meskipun kedua sekte ini mungkin tidak dianggap kuat di benua kuno yang sunyi, mereka mungkin jauh lebih kuat daripada Akademi Zhenwu. Ye Xiwen tidak dapat melihat salah satu dari dua tetua terkemuka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang lolos dari alam transenden. Mereka pastilah merupakan kultivator yang sangat mahir dalam alam transenden. Murid-murid yang mengikuti di belakang mereka semuanya adalah para ahli di alam transenden. Meskipun mereka baru berada di tingkat pertama alam transenden, mereka jelas berasal dari generasi muda, bukan generasi tua. Fondasi seperti itu membuat Akademi Bela Diri Sejati, yang hanya memiliki Huang Wuji yang telah memasuki alam transenden, benar-benar tak tertandingi. Di benua kuno yang terpencil, bercocok tanam memang semudah makan dan minum, terutama jika dibandingkan dengan lingkungan aslinya. Ye Xiwen dapat merasakan bahwa tubuh asli di cermin asal surgawi sudah gelisah dan dapat benar-benar melangkah ke tahap tengah alam transenden setengah langkah kapan saja. Pada saat itu, ia akan benar-benar dapat menyaingi para ahli alam transenden tingkat pertama. Rasanya seolah-olah belenggu seberat ratusan pon telah dilepaskan dari tubuh saya, perasaan yang sangat nyaman. Pada titik ini, pendekatan terbaik adalah menemukan tempat yang aman untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Begitu tubuh utama juga memasuki alam transenden, keamanannya pasti akan jauh lebih terjamin. Aku belajar dari Yemo bahwa bahkan di benua kuno yang sunyi, mereka yang berada di alam transenden mungkin tidak dianggap sebagai ahli tingkat atas, tetapi mereka masih dapat dianggap telah memasuki jajaran yang kuat. Di benua kuno yang tandus, Sang Bijak Agung hanyalah manusia biasa. Sementara mereka yang berada di alam suci hanyalah anak di bawah umur atau bahkan budak. Itulah perbedaannya. Setelah memasuki alam transenden, ia memperoleh beberapa status, dan tidak ada seorang pun yang berani menekannya lagi. Tak lama kemudian, semua orang telah menentukan pilihannya, kecuali Ye Xiwen, yang berdiri sendirian di tengah, tidak memilih apapun. Kedua kelompok itu mengalihkan pandangan mereka ke Ye Xiwen. Bukan karena sekte-sekte sebelumnya tidak memilih orang-orang yang datang untuk memilih orang, tetapi orang-orang ini biasanya sangat berbakat, sudah berada di tingkat kelima atau keenam alam transenden, atau bahkan lebih tinggi. Sekte-sekte ini tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk mempertahankan mereka. Namun, bagaimanapun Ye Xiwen memandangnya, ia hanya berada di puncak alam transenden tingkat pertama. Meskipun tingkat kultivasi ini tidak buruk, itu tidak terlalu luar biasa. Sebenarnya ada banyak orang dengan tingkat kultivasi seperti itu di sekte mereka, jadi tidak mengherankan jika ia tidak memilihnya. Siapa orang ini? Apa dia benar-benar merasa dirinya jenius tak tertandingi? Dia hanya seorang kultivator alam transenden tingkat pertama. Apa-apaan semua kesombongan ini? Ya, dia terlalu memuja dirinya sendiri. Dasar bodoh. Apa dia benar-benar berpikir kalaupun dia pergi ke pedalaman, keluarga-keluarga kuat dan berpengaruh itu akan memperhatikannya? Naif sekali. Di benua kuno yang sunyi, jumlah orang jenius pasti akan lebih banyak dari sebelumnya. Apalah dia dibandingkan dengan mereka? Bisikan-bisikan orang banyak sampai ke telinga Ye Xiwen, tetapi ia hanya menutup mata, mengabaikan segalanya. Bisikan-bisikan orang-orang ini sama sekali tidak mampu menggoyahkan pikirannya. Nak, aku beri kau kesempatan. Para tetua kami sangat menghormatimu. Selama kau bersedia bergabung dengan Istana Wushuang kami, setidaknya kau akan memulai sebagai murid luar, alih-alih harus memulai sebagai murid nominal. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan melangkah keluar dari Istana Wushuang dan berdiri di depan Ye Xiwen, berbicara dengan nada yang agak merendahkan. Maaf, aku belum berencana bergabung dengan sekte Anda untuk saat ini. Ye Xiwen sedikit mengernyit. Nada bicara pria itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Nak, kau cari masalah. Cibir pemuda itu. Kau pikir kau masih di dunia kecilmu yang dulu. Di benua terpencil ini,
Bahkan naga pun harus meringkuk dan harimau pun harus berbaring. Seni bela diri yang kau bawa dari dunia kecilmu itu hanya lelucon yang menggelikan di sini. Hari ini, aku, Kou Wendong, akan mengajarimu apa itu kesombongan dan bagaimana caranya bersikap tidak realistis. Mendengar ini, Ye Xiwen langsung memelototinya dan berkata dengan dingin, "Enyahlah. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau benar-benar punya cara untuk mati. Menurutmu, apa level pertama alam transendenmu? Kukatakan padamu, di level yang sama, kekuatan tempurmu itu lelucon." Kou Wendong murka dan mencibir berulang kali. Auranya melonjak, dan dia sebenarnya berada di puncak level pertama alam transenden. Bab 825 dikalahkan dalam satu gerakan. Memang, sekte-sekte ini tidak berani mempersulit para jenius yang telah mencapai tingkat kelima atau keenam alam transenden saat mereka muncul. Pepatah mengatakan, tinggalkan jalan keluar, agar kalian dapat mempermudah segalanya di masa depan. Namun, jelas bahwa Ye Xiwen, yang baru mencapai puncak tingkat pertama alam transenden, tidak termasuk di antara para jenius di mata mereka. Bahkan orang jenius pun terbagi dalam beberapa tingkatan. Orang seperti itu mungkin dianggap sebagai sosok yang luar biasa di dunia bela diri sejati. Tetapi di lingkungan kultivasi yang lebih santai di benua kuno yang sunyi, mereka cukup umum. Bahkan para murid yang datang bersama para tetua sekte memiliki tingkat kultivasi yang hampir sama. Orang-orang ini mungkin membuat kemajuan pesat dalam kultivasi mereka di masa mendatang. Tetapi mereka tidak mungkin menimbulkan ancaman nyata bagi seluruh sekte. Terutama karena Ye Xiwen berasal dari dunia kecil lainnya. Mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Sama seperti murid-murid dari keluarga kuat dan kultivator nakal di dunia bela diri sejati yang asli. Dalam hal tingkat kultivasi dan seni bela diri, mereka jauh lebih unggul daripada mereka yang berasal dari dunia kecil, yang merupakan keuntungan yang tidak dapat mereka nikmati. Oleh karena itu, meskipun mereka berdua berada di puncak alam transenden tingkat pertama, Kou Wendong yakin ia dapat dengan mudah mengalahkan Ye Xiwen dan memberi pelajaran kepada bocah bodoh yang baru saja datang dari dunia kecil ini, agar ia tahu apa artinya menjadi sombong dan tidak terlalu sombong. Ia bukanlah orang yang istimewa. Aura Kou Wendong semakin kuat, dan kekuatannya sebagai seorang kultivator alam transenden tingkat pertama puncak tidaklah berlebihan. Bahkan Ye Xiwen pun harus mendesah bahwa seseorang dengan bakat seperti Huang Wuji pun tidak memiliki kekuatan seperti ini. Harus diakui bahwa lingkungan kultivasi benua kuno yang sunyi memang berkali-kali lipat lebih santai daripada dunia bela diri sejati. Tangan penembus langit yang tak tertandingi. Gelombang energi sejati yang luar biasa dahsyat tiba-tiba meletus dari tubuh Kou Wendong, dan ia langsung bergerak. Sosoknya tiba-tiba melesat, dan tangannya yang besar menembus langit, langsung menghantam Ye Xiwen. Energi spiritual surga dan bumi beresonansi secara halus, memberikan orang-orang rasa kekuatan yang mengerikan. Hal ini menyebabkan banyak murid berbakat yang baru saja muncul dari dunia mereka masing-masing sedikit mengubah ekspresi mereka. Lingkungan kultivasi di benua kuno yang terpencil ini memang jauh lebih santai daripada di dunia asal mereka. Tetapi berbagai aturannya juga 10 atau 100 kali lebih rumit. Para ahli di alam transenden dapat dengan mudah menghancurkan ruang di dunia asal mereka. Tetapi hal itu mustahil di benua kuno yang terpencil. Belum lagi akan lebih sulit bagi seni bela diri asli mereka untuk menarik energi spiritual langit dan bumi. Fakta bahwa Kou Wendong memiliki kekuatan seperti itu membuat mereka berubah warna. Mereka harus memahami bahwa Kou Wendong hanyalah murid biasa dari Istana Wushuang yang datang kali ini. Tidak ada yang istimewa, namun ia memiliki kekuatan seperti ini. Benua kuno ini sungguh luar biasa. Namun, ada juga beberapa jenius yang sombong. Mereka tidak menganggap serius Kou Wendong. Mungkin dia lebih kuat dari mereka sekarang. Tetapi mereka hanya berpikir bahwa dia hanya belajar beberapa tahun lagi. Setelah mereka juga mempelajari seni bela diri benua alam liar kuno dan kultivasi mereka telah berkembang pesat. Apa jadinya Kou Wendong yang saat ini tampak kuat di mata mereka? Ye Xiwen merasakan gelombang niat membunuh menerpanya. Wajah Kou Wendong memerah karena marah. Ia murka dan langsung menyerang dengan kekuatan dahsyat, berniat membunuhnya. Lagi pula,
Orang-orang jenius seperti dia memang bermunculan berbondong-bondong dari waktu ke waktu. Jadi apa masalahnya? Ye Siwen, hati-hati. Shen Yanmei buru-buru memperingatkan Kou Wendong ketika melihatnya mendekat dengan agresif. Namun, banyak saudara senior dari Istana Wushuang di sampingnya memandang Shen Yanmei dengan sedikit celaan. Bertanya-tanya mengapa ia justru membantu orang luar, alih-alih bangsanya sendiri saat ini. Meskipun Shen Yanmei belum bergabung dengan Istana Wushuang, ia dianggap sebagai salah satu anggota mereka di hati mereka. Mereka hanya menahan diri untuk tidak menyelidiki lebih lanjut karena ia adalah wanita cantik dan tidak memiliki motif tersembunyi. Wanita cantik selalu menerima perlakuan istimewa kemanapun mereka pergi. Lebih besar dari, tepat saat tangan itu hendak mengenai wajah Ye Siwen. Ye Siwen akhirnya bergerak. Ia tidak membuat gerakan aneh apapun. Gerakannya tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Hampir segera setelah ia mengangkat tangannya, ia melayangkan pukulan untuk menyambutnya. Ledakan, suara gemuruh yang dalam menggema di langit. Suaranya begitu rendah dan menggelegar sehingga hampir tak tertahankan untuk didengar. Energi yang melekat pada tangan pemecah langit yang tak tertandingi pun hampir seketika hancur, berubah menjadi riak-riak yang terlihat menyapu ke segala arah. Apa? Mata Kou Wendong terbelalak. Ia tak pernah menyangka jurus yang sudah lama ia persiapkan akan dihalangi oleh pukulan sesederhana itu. Ia bahkan bisa merasakan bahwa lawannya bahkan belum mengerahkan seluruh energinya, melainkan mencapai prestasi seperti itu hanya dengan kekuatan fisik. Bagaimana mungkin? Mungkinkah pihak lain adalah seorang kultivator yang berfokus pada kekuatan fisik? Namun, ia tak sempat berpikir panjang. Serangan balik Ye Siwen bagaikan lintah, datang dalam sekejap mata. Sebuah tangan, bagaikan hantu, menembus langit dan mendarat di dada Kou Wendong secepat kilat. Aura pelindungnya tak mampu bertahan sesaat dan langsung hancur. Tangan itu mendarat di dadanya. Dengan suara benturan yang dalam dan menggelegar, Kou Wendong terlempar mundur. Mundur lebih dari 10 kaki di udara sebelum akhirnya berhenti. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Kou Wendong, yang beberapa saat sebelumnya begitu agresif, akan dikalahkan dengan mudah. Seolah-olah ia baru saja mengusir seekor lalat. Semua orang tercengang, terutama para jenius dan ahli dari berbagai dunia. Mereka sudah terkejut ketika melihat Kou Wendong bergerak. Para ahli dari benua kuno yang sunyi begitu kuat sehingga, pada level yang sama, mereka mungkin bukan tandingan mereka. Tapi sekarang rasanya seperti naik roller coaster, langsung berpindah dari surga ke neraka. Para ahli yang dulu membuat mereka takjub, kini tersapu seperti lalat. Apa ini? Ini benar-benar keterlaluan. Tadi, banyak dari mereka diam-diam mengejek Ye Siwen karena terlalu percaya diri. Mungkin mereka memang berbakat, tapi sebelum bakat itu diuji dengan mempelajari seni bela diri benua kuno yang sunyi dan menerima bimbingan dari para guru mereka, semua itu sia-sia. Berapa banyak orang jenius yang hilang di mana-mana. Seorang jenius sejati adalah dia yang tumbuh dan berkembang. Mereka yang tidak pernah tumbuh menjadi dewasa hanyalah mayat di jalan menuju kekebalan bagi orang lain. Namun Ye Siwen berhasil. Ia dengan mudah mengalahkan Kou Wendong, yang beberapa saat sebelumnya begitu agresif, hanya dengan kekuatan fisiknya. Bagaimana seseorang bisa begitu kuat jika keduanya berada di puncak level pertama alam transenden? Banyak di antara mereka yang juga sudah berada di puncak level pertama alam transenden. Tetapi mereka sudah cukup pandai menahan serangan Kou Wendong. Apalagi melawan balik. Apalagi mengalahkan Kou Wendong dengan begitu mudahnya. Hal ini mustahil bagi seseorang yang berada di puncak alam transenden tingkat pertama. Jika tingkat kultivasi Ye Siwen tidak begitu kentara, mereka pasti sudah menduga bahwa ia menyembunyikan kekuatan aslinya. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa di lingkungan seperti alam bela diri sejati, kultivasi hanya diperbolehkan hingga puncak alam transenden tingkat pertama. Oleh karena itu, para seniman bela diri di alam bela diri sejati yang telah mencapai alam transenden tingkat pertama berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan mereka, seperti kekuatan tempur seorang pemimpin sekte. Dapat dikatakan bahwa setiap ahli alam transenden veteran di alam bela diri sejati dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang ini. Terlebih lagi, Ye Siwen hampir tak terkalahkan di bawah bintang-bintang. Bahkan para pemimpin sekte pun tak tertandingi.
Tentu saja, ini hanya berlaku bagi mereka yang berada di level pertama alam transenden. Shen Yanmei menatap Ye Xiwen dan Kou Wendong dengan dilema. Di satu sisi ada seorang teman yang baru saja ia temui dan sedang mengobrol menyenangkan. Sementara di sisi lain ada kakak laki-lakinya. Hal ini menempatkannya dalam posisi yang sulit, karena ia tidak tahu apakah harus memuji langkah Ye Xiwen atau memarahinya. Bagus sekali. Anak muda, kau cukup terampil. Kami dari Istana Wushuang telah bertindak gegabah. Tanpa diduga, yang pertama berbicara adalah seorang tetua dari Istana Wushuang. Dengan senyum mengembang di bibirnya. Ia tahu bahwa Ye Xiwen telah menahan diri dalam serangan itu. Jika tidak, Kou Wendong mungkin akan terbunuh di tempat. Karena pihak lain telah menahan diri, tentu saja ia tidak bisa bertindak terlalu jauh. Karena pemuda ini tidak mau bergabung dengan Istana Wushuang dan Istana Chifeng kami tidak akan memaksanya. Kami hanya berharap dapat menjalin hubungan baik. Ye Xiwen mengangguk. Kewaspadaannya sedikit menurun. Ia takut tetua itu akan tiba-tiba menyerang. Ia berani melawan, yang berarti ia punya kartu trufnya sendiri. Meskipun keterampilan dan kultivasi tetua itu jauh lebih unggul, ia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Untungnya, pihak lain masih agak rasional dan tidak mempersulit saya. Namun, Ye Xiwen juga tahu bahwa ini didasarkan pada kemenangannya yang mudah atas Kou Wendong. Jika dia tidak menunjukkan kemampuan sekuat itu, dibunuh oleh Kou Wendong bukanlah apa-apa, dan sesepuh itu mungkin tidak akan terkejut. Tanpa disadarinya, yang benar-benar dihargai oleh sang tetua adalah potensinya. Mungkin ia tidak muncul dengan kekuatan tingkat kelima atau keenam alam transenden, tetapi nyatanya, kekuatan tempurnya saat ini saja sudah cukup bagi sang tetua untuk memperhatikannya. Pada level yang sama, ia jauh lebih kuat daripada Kou Wendong, yang juga menunjukkan bahwa potensinya jauh lebih besar daripada Kou Wendong. Hampir tak terbayangkan. Tubuh manusia seperti tangki air, pada level yang sama. Semakin kuat seseorang, semakin besar potensinya. Jika tubuh Kou Wendong adalah tangki air, maka Ye Xiwen adalah Sungai Yangtze dan Sungai Kuning. Tak terduga. Orang seperti itu mungkin belum memiliki kesempatan untuk meledak karena ia masih muda. Tetapi begitu ia meledak, masa depannya akan tak terbatas. Orang seperti itu, jika tidak dibunuh, bisa menyebabkan bencana yang mengerikan di kemudian hari. Itulah sebabnya dia sangat ramah dan berusaha menyelesaikan konflik sebelum memanas, sehingga menciptakan hubungan yang positif. Mengapa tidak melakukannya? Buka pintunya. Kembali ke tanah terlantar kuno.